Ya, pemirsa, bak bola salju kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun lalu mulai kemudian memunculkan tokoh-tokoh baru yang selama ini bahkan tidak begitu terlihat di hadapan publik. Nah, pernyataan mereka ini juga seakan mulai menyingkap kabut. Kasus yang cukup mencengangkan ataupun juga menghebohkan kota Cirebon di tahun 2016 ini adalah Saka Tatal, kemudian Peggy Setiawan alias Peron, Aep, dan juga yang terbaru ada nama Linda di situ. Pemirsa, nah kami hadirkan ini informasinya untuk Anda pemirsa. Inilah kemudian nama-nama baru, tokoh-tokoh baru yang kemudian muncul pada beberapa waktu terakhir ini pemirsa dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka ini muncul juga membawa sejumlah informasi yang turut melengkapi rangkaian dari kasus pembunuhan Vina. Kita mulai dari nama yang pertama, ada nama Saka Tatal di sini pemirsa. Di saat kasus Vina mulai mendapat perhatian masyarakat, usai penayangan perdana film Vina sebelum 7 hari di layar lebar, muncul nama Saka Tatal, yaitu seorang pelaku yang sudah selesai menjalani hukumannya di tahun 2020. Saka divonis 8 tahun 3 bulan pada saat itu karena disebut ikut berperan melempar batu dan mengejar Vina serta Eki. Saka juga disebut memukul Eki 1 kali. Nah, kita beralih ke nama lainnya pemirsa yang juga muncul, yaitu sosok Aep. Aep ini merupakan seorang saksi yang melihat detik-detik awal pemicu peristiwa kekerasan berujung maut yang terjadi 8 tahun lalu ini. Aep saat itu bekerja sebagai pegawai cuci steam mobil. Kemudian ia melihat para pelaku melempar batu dan mengejar kedua korban yaitu Vina dan juga Eki. Setelahnya Aep mengaku tidak mengetahui karena pulang ke rumah khawatir dengan situasi yang mencekam saat itu. Namun Aep kemudian memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bila dirinya mengaku mengenal para pelaku yang kerap berkumpul di depan tempatnya bekerja meski tidak mengenal nama masing-masing pelaku. Dan juga yang tidak kalah menghebohkan publik adalah nama Peggy alias Peron yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang pemirsa. Kita akan melihat bagaimana Peggy Setiawan atau Peron ini kemudian menjadi perhatian publik. Perlahan namun pasti penanganan kasus oleh kepolisian mulai membuahkan hasil. Dari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan, akhirnya 1 orang berhasil ditangkap setelah 8 tahun pencarian. Polisi berhasil menangkap Peggy alias Peron di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024. Polisi tak lama kemudian langsung menetapkan Peggy sebagai tersangka otak pelaku. Selain Peggy Setiawan alias Peron, yang juga masih segar kita ingat dan kita ketahui adalah nama Linda, Marlinda Putri Utami, teman almarhumah dari Vina. Nah, Linda yang kemudian kerap disebut sebagai sahabat Vina ini mulai tampil di depan publik seiring pemeriksaannya oleh penyidik di Polres Cirebon. Sosok Linda ini cukup menarik dan tentunya kontroversial pemirsa karena beberapa kali mengaku mengalami kesurupan arwah Vina dan menceritakan peristiwa kelam yang terjadi di bulan Agustus 2016. Nah, apa kemudian yang diungkapkan oleh Linda dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pemirsa? Setelah 8 tahun menghilang, sosok Andi Malinda Putri Utami atau Linda muncul ke hadapan publik pada 27 Mei 2024. Baru kemarin pemirsa, Linda didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Kota Cirebon, Jawa Barat untuk kemudian dimintai keterangan. Linda ini mengaku mendapatkan sekitar 30 pertanyaan dari penyidik mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan di hadapan penyidik, Linda ini mengaku tidak mengetahui kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam yang telah merenggut nyawa Vina dan Eki di jembatan layang Jalan Rata Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya sampai di situ pemirsa kesaksian dari Linda. Linda mengaku saat kejadian itu terjadi, dirinya tengah berada di rumah. Dan Linda juga tidak mengenal seluruh terpidana dan juga tersangka yang baru saja ditangkap oleh kepolisian, termasuk Peggy Setiawan atau Peron.
Dan pemirsa, jauh sebelum kejadian, Linda ini mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Vina. Bahkan kalau disampaikan dari kesaksiannya sudah lebih dari 6 bulan sebelum kejadian kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ada kesaksian lain kemudian yang diungkapkan. Linda mengaku sudah putus dengan anggota ataupun juga anak ekstisi, salah satu geng motor yang juga merupakan teman dari Muhammad Rizky atau Eki yang menjadi korban. Linda ini juga menegaskan bahwa cerita hubungannya dengan Vina di layar lebar tidak seperti yang sebenarnya. Linda dan Vina hanya sebatas teman biasa saja di tempat mereka berkumpul atau nongkrong bersama dan bukan merupakan teman curhat. Selain nama-nama maupun juga tokoh-tokoh baru pemirsa dan kesaksian tentunya menarik yang disampaikan oleh Linda yang selama ini juga kita tunggu, kami juga masih akan menghadirkan untuk Anda. Lalu seperti apa upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan dalam menguak kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Saat lagi. Kami masih akan ajak Anda pemirsa untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda upaya-upaya hukum seperti apa yang kemudian bisa ditempuh atau mungkin akan terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kasus pembunuhan sejoli di Cirebon yang terus bergulir selama 8 tahun ini tentu membuat sejumlah pihak kemudian berkepentingan. Keluarga almarhumah Vina berharap penanganan kasus ini dapat cepat selesai dan tuntas, termasuk meminta polisi mengejar pelaku lain selain Peggy yang sebelumnya tercatat memang ada 3 orang dalam daftar pencarian orang. Namun kemudian pasca penangkapan Peggy, polisi justru membatalkan, menganulir menjadi 2 DPO lainnya. Dan inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Vina. Dan kita lihat dari sisi yang lain bagaimana dengan Peggy Setiawan ataupun Peron. Peggy Setiawan yang ditangkap polisi pada 21 Mei lalu ini berusia 8 tahun kemudian dalam pencariannya pemirsa, dianggap menjadi buron melalui pengacaranya akan melakukan pra-peradilan atas status tersangka yang kemudian disematkan pihak kepolisian kepada dirinya, termasuk bagaimana kemudian proses penangkapan Peggy Setiawan atau Peron ini dilakukan. Tentu ada upaya hukum lain yang bisa kita lihat dari nama yang lain pula. Saka Tatal yang juga berulang kali membantah keterlibatannya dalam peristiwa kekerasan berujung maut, meminta dirinya direhabilitasi nama baiknya. Untuk itu Saka dan juga pengacaranya ini diminta untuk melakukan upaya hukum seperti mengajukan banding ataupun juga mengajukan peninjauan kembali. Lalu bagaimana dengan 7 pelaku lain pemirsa? Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh 7 pelaku lainnya yang saat ini masih mendekam di Hotel Prodeo. Ketujuhnya ini dapat mengajukan banding dan juga meminta peninjauan kembali jika memang ditemukan bukti atau fakta hukum yang baru dalam kasus yang kemudian melibatkan ke-7 orang pelaku. Kita kembali lagi melihat sosok Peggy Setiawan atau Peron. Kuasa hukum Peggy alias Peron akan menggugat ke pra-peradilan berkaitan dengan penetapan tersangka bagi kliennya dan menyusul upaya pengajuan penangguhan penahanan Peggy ditolak. Dan kita juga akan melihat bagaimana upaya hukum lain yang bisa dilakukan, di mana kuasa hukum ini menganggap kliennya atau Peggy merupakan korban salah tangkap. Kuasa hukum dari Peggy akan menghadirkan saksi yang menguatkan pernyataan tersebut. Nah, pada tahun 2016 pemirsa, polisi ini sempat melakukan penyitaan motor milik Peggy, namun tidak ada pemeriksaan terhadap Peggy pada saat itu. Ini kemudian yang coba untuk terus digali dan dibuat terang pemirsa.
Peggy alias Peron baru diperiksa oleh polisi setelah ramai kasus pembunuhan Vina dan Eki melalui layar lebar, media massa, dan media sosial di bulan Mei tahun 2024 ini yang akhirnya membuat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini menjadi perhatian publik. Dan inilah pemirsa syarat-syarat pengajuan banding pidana yang juga harus diperhatikan, termasuk dari pihak-pihak yang utamanya mungkin akan menempuh upaya hukum banding ini. Dan kami juga berikan informasi untuk Anda pemirsa bahwa peninjauan kembali ini juga menjadi salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan terutama oleh para pelaku. Dan dasar utama peninjauan kembali ini adanya novum atau bukti baru maupun keadaan baru yang menurut Komariah Mongsaparjaya adanya asas lex tempus, asas yang berkaitan dengan unsur baru jika dibandingkan dengan kondisi saat persidangan tengah berlangsung. Ya, informasi tersebut tadi pemirsa terutama mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini.